Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin risoles rogut sayur yang versi ekonomis tapi bikinnya simple. Dan ini tuh rasanya enak banget ya, gurih dan creamy kayak gitu. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, ditonton videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja. Di sini aku sudah siapkan 250 gram dada ayam dan ini mau aku rebus dulu. Dan di sini juga aku sudah siapkan air panas yang sudah mulai mendidih dan kita rebus menggunakan satu batang serai dan 2 lembar daun salam, dan ini kita rebus sampai matang ya. Nah, ini dia sudah matang untuk ayamnya dan akan aku matikan aja kompornya. Dan ini akan aku angkat dan dinginkan dulu untuk si ayamnya ya. Dan untuk air rebusannya ini jangan kita buang, nanti akan kita pakai lagi. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk sayurannya. Aku pakai 350 gram wortel yang sudah kita kupas, 250 gram kentang, setengah buah bawang bombay, 4 batang daun bawang dan secukupnya daun seledri. Dan di sini juga aku pakai sekitar 35 gram bawang putih ya. Kalau dihitung siung ini sekitar 10 sampai 12 siung. Selanjutnya ini untuk sayurannya akan aku potong-potong dulu. Di sini aku potong memanjang dulu ya. Lalu kita potong, dan di sini aku mau potong dadu untuk si wortelnya. Nah, kita potong kecil-kecil aja seperti ini. Untuk teknik cara memotongnya itu disesuaikan aja ya, sesuai kebiasaan masing-masing. Dan ini kita potong aja untuk semua wortel dan sayurannya. Jadi si wortelnya ini kita bagi dulu menjadi 3 atau 4 bagian. Lalu kita potong memanjang. Lalu kita potong dadu. Nah, kalau misalkan kalian punya alatnya atau yang bisa ngehalusin atau memotong si wortelnya dengan cepat, boleh juga dipakai ya. Dan ini kita potong aja untuk semua wortelnya dan aku pindahkan ke dalam wadah. Dan ini wortelnya sudah selesai aku potong-potong. Selanjutnya di sini aku mau potong juga untuk si kentangnya. Caranya sama aja ya, seperti kita mau memotong wortel, kita potong dulu tipis-tipis untuk kentangnya, lalu kita potong memanjang. Dan ini kita potong dadu kecil-kecil ya. Dan lakukan aja semuanya sampai selesai ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau aku satukan aja dengan wortel. Dan ini nanti akan kita cuci lagi ya untuk si sayurannya. Selanjutnya di sini aku mau potong juga atau mau kita iris untuk daun bawangnya. Di sini untuk pemakaian daun bawang, kalau mau lebih banyak itu lebih enak lagi ya, apalagi kalau kita pakai seledrinya juga lebih banyak, itu akan bikin si risolnya ini wangi dan lebih enak juga, tapi disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Kalau udah diiris aku pindahkan aja ke piring. Lalu untuk seledrinya juga ini aku iris-iris tipis kecil ya. Selanjutnya di sini aku mau potong dan iris atau kita cincang aja si bawang bombaynya. Diiris dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu kita cincang aja. Dan kalau udah, ini akan aku sisihkan dulu ya.
Selanjutnya di sini untuk bawang putihnya akan aku cincang menggunakan chopper mini ya. Ini tuh chopper yang sangat praktis sekali. Ini tuh tanpa kabel, cukup kita charger aja. Dan ini tuh bisa menghaluskan dengan cepat ya. Ini tuh tidak sampai 10 detik aja. Ini hasilnya juga sangat halus sekali ya untuk tekstur si bawang putihnya. Kalau misalkan kalian pengen beli, nanti aku untuk link pembeliannya nanti aku simpan aja di deskripsi box ya. Selanjutnya di sini aku mau tumis aja untuk si bawangnya. Aku sudah panaskan teflon dan aku tambahkan juga secukupnya margarin. Kalau misalkan nggak ada margarin, boleh diganti pakai minyak goreng, nggak apa-apa. Fungsinya margarin di sini biar si hasilnya ini lebih gurih ya. Lalu kalau misalkan margarinnya sudah meleleh, kita tambahkan aja bawang putih yang sudah dicincang. Oh iya, kalau misalkan nggak ada chopper seperti ini, dicincang pakai pisau aja ya, atau mau diulek juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita tambahkan bawang bombay yang sudah dicincang. Dan ini kita tumis aja untuk perbawangannya ini sampai matang dan sampai benar-benar harum ya. Kalau misalkan bawangnya sudah matang dan harum, ini kita langsung masukkan aja untuk sayurannya. Kita masukkan aja berbarengan ya untuk wortel dan kentangnya. Dan ini akan aku aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya aku mau tambahkan air rebusan kaldu bekas kita ngerebus ayam tadi. Dan ini kita masak si sayurannya ini sampai setengah empuk ya, atau setengah matang. Sambil nunggu si sayurannya lumayan agak empuk, di sini aku mau suwir-suwir dulu untuk si ayamnya. Dan ini juga udah dingin ya untuk ayamnya. Kita suwir-suwir kecil aja. Kalau misalkan nggak mau disuwir pakai tangan, boleh pakai chopper atau pakai mixer ya. Cuman karena ini aku gunainnya cuman sedikit aja, jadi aku disuwir-suwir aja. Dan suwirin aja ayamnya sampai selesai. Dan ini ayamnya sudah selesai aku suwir-suwir. Dan untuk sayurannya juga ini sudah mulai menyusut untuk airnya dan sudah mulai setengah matang. Aku mau langsung masukkan aja untuk si ayamnya. Dan masukkan aja semua ayamnya ya. Dan ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Dan aku mau tambahkan air lagi. Ini aku tambahkan sekitar 200 ml ya. Dan ini kita masak lagi si sayuran atau isiannya ini sampai matang atau sampai empuk. Selanjutnya di sini aku mau bikin larutan rahasia untuk si isiannya ini. Aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1 saset susu kental manis. Dan kita ini tambahkan secukupnya air dan dilarutkan aja ya. Nah ini tuh pengganti untuk susu cair yang biasa dipakai untuk bikin risol rogut sayur. Karena di sini aku bikinnya versi ekonomis ya. Jadi karena aku pakai susu kental manis, jadi nanti kita nggak usah tambahin lagi gula pasir. Dan ini kita aduk sampai merata, sampai tidak ada tepung yang menggerindil. Dan kalau udah, ini akan aku sisihkan dulu ya. Kembali lagi ke sayuran yang sedang kita masak. Aku mau tambahkan bumbu. Aku pakai 2 saset kaldu ayam bubuk. Aku pakai merek Royco ya. Lalu kita tambahkan juga lada bubuk. Aku pakai 1 bungkus. Kalau pengen ditambahin lagi untuk lada bubuknya biar agak pedas, itu boleh banget. Disesuaikan aja sesuai selera dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Dan terakhir aku mau tambahkan juga sekitar 1 sendok teh garam. Karena kalau kita bikin untuk isian risol rogut sayur itu diusahakan
asinnya itu harus pas ya. Lebih baik agak keasinan dikit pas kita bikin isiannya, karena pas udah kita campur dengan kulit dan digoreng nanti rasa asinnya itu pasti akan berkurang. Dan terakhir aku tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris, dan ini aku aduk-aduk dulu sebentar aja. Dan yang terakhir lagi di sini kita masukkan larutan yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini tuh harus langsung sambil diaduk ya, agar si tepungnya ini tidak menggumpal. Dan fungsinya kenapa harus pakai tepung terigu di sini, agar si isiannya ini lebih ngeset ya, jadi tidak ambiar gitu pas kita kasih di isian kulitnya nanti. Dan ini dia isiannya sudah matang dan hasilnya seperti ini ya. Untuk rasanya ini gurih, creamy, dan ini akan aku matikan aja kompornya dan aku pindahkan ke wadah dan aku tunggu dingin dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk kulit risolnya. Aku tambahkan sekitar 500 gram tepung terigu setengah kilo atau 50 sendok makan ya. Lalu aku tambahkan juga 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok, lalu 1 sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh garam. Dan untuk airnya juga di sini aku pakai air putih. Dan aku mau aduk-aduk dulu untuk tepungnya biar lebih tercampur merata. Kalau udah, ini langsung aja kita masukkan untuk airnya. Aku tambahkan airnya ini sebanyak 1200 ml ya, atau 1 liter 200 ml. Dan ini aku masukkannya bertahap sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Atau kalau misalkan mau di blender biar lebih cepat juga nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja, disesuaikan aja sesuai kenyamanan masing-masing. Dan ini kita aduk sampai adonannya ini mulus dan tidak ada tepung yang menggerindil ya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 butir telur. Ini tuh ukurannya lumayan besar. Kalau misalkan pengen lebih enak lagi, boleh ditambahkan menjadi 2 atau 3 telur ya. Dan ini kita aduk lagi sampai merata. Selanjutnya aku mau tambahkan sisa airnya dan kita tambahkan juga sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Dan ini kita aduk sampai merata. Dan kalau sudah merata, ini akan aku diamkan dulu adonannya sekitar 20 sampai 30 menit ya, agar si adonannya ini lebih ngeset dan lebih lentur juga nanti hasilnya. Dan ini juga untuk sayurannya sudah aku pindahkan ke wadah dan ini sudah mulai dingin. Selanjutnya ini sudah 20 sampai 30 menit dan untuk adonannya ini sudah siap kita cetak ya. Dan untuk mencetaknya di sini aku pakai teflon aja. Aku pakai teflon yang anti lengket ya. Ini ukurannya 22 cm. Setelah kita panaskan teflonnya, langsung aja kita tuangkan 1 centong sayur adonan dan kita lebarkan atau ratakan di permukaan teflon. Dan ini kita masak dengan api sedang aja ya. Dan dimasak sampai pinggirannya ini agak mengkeriput keluar. Itu tandanya si adonannya ini sudah mulai matang dan kita pindahkan ke piring. Nah, tandanya itu pinggirannya itu seperti ini ya. Dan saat kita goyang-goyangkan seperti ini, dia sudah tidak menempel. Dan ini kita cetak aja untuk semua kulitnya sampai si adonannya ini habis ya.
Dan ini dia kulitnya sudah selesai kita dadar dan dapatnya pun sangat banyak ya, lumayan sekali. Dan di sini juga untuk hasilnya ini anti robek. Dan aku kepal-kepal seperti ini, dia tidak meninggalkan bekas atau tidak robek ya. Dan hasilnya juga lumayan lentur karena ini aku diamkan dulu tadi. Dan langsung aja di sini aku mau isi dan bentuk si risolnya. Di sini aku mau bentuk si risolnya ini memanjang. Kita lebarkan aja si kulitnya ini di atas talenan dan kita isi. Untuk mengisinya di sini sesuai selera aja ya, untuk banyaknya aku ambil sekitar 1 sendok makan aja, lalu kita tutup untuk pinggirannya dan kita gulung seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu aku sudah siapkan juga nampan untuk menyimpan si risol yang sudah kita bentuk. Lalu aku ambil lagi 1 lembar kulit risol, lalu kita isi. Kita ambil secukupnya isian risol dan ini kita tutup. Dan ini kita tutup dan kita tutup juga untuk pinggirannya. Lalu kita gulung aja. Nah, seperti ini ya. Caranya cukup mudah kan ya, dan lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan ini dia risolnya sudah selesai aku bentuk dan aku isi, dan hasilnya juga rapih ya. Dan ini sudah siap kita baluri pakai tepung panir. Dan di sini juga aku udah siapkan tepung panir secukupnya. Lalu aku juga siapkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Ini tuh untuk merekatkan si risol ke dalam tepung panirnya ya. Dan untuk tekstur si larutan atau perekat untuk risolnya ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental juga. Hampir sama dengan adonan untuk si kulit risolnya ya. Lalu kita ambil aja 1 buah risol yang akan kita baluri pakai tepung panir. Kita celupkan ke tepung basah, lalu kita masukkan ke tepung panir dan kita baluri seluruh permukaannya ini sambil ditekan-tekan agar lebih menempel. Nah, seperti ini. Kalau udah, ini kita pindahkan ke wadah. Lalu kita ambil lagi 1 buah risol. Nah, ini sambil aku ayun-ayunkan ya agar si risolnya ini tidak terlalu basah. Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir dan kita baluri seluruh permukaan risolnya sambil ditekan-tekan ya, Bun. Nah, kalau cara ini cukup mudah ya. Dan ini kita pindahkan aja ke wadah yang sudah kita siapkan dan lakukan semuanya sampai habis. Dan ini risolnya sudah selesai aku tepung paniri semuanya ya, dan dapatnya juga ini lumayan banyak sekali. Aku dapat sekitar 47 piece. Nah, ini tuh udah siap kita goreng atau boleh juga disimpan di freezer untuk dijadikan ide cemilan frozen food. Dan di sini juga aku sudah siapkan atau panaskan minyak goreng dan aku mau langsung goreng aja semua risolnya. Dan pastikan untuk minyaknya ini sudah benar-benar panas ya saat kita masukkan risolnya. Dan kita goreng sampai permukaan bawahnya ini kering sekitar 1 menit ya. Dan kalau misalkan sudah kering bawahnya, ini langsung kita balik aja. Dan untuk ngegoreng risol di sini cukup 1 ngebalik aja agar si risolnya ini tidak terlalu menyerap minyak.
Dan pastikan minyaknya ini benar-benar panas dan untuk apinya juga stabil agar saat kita ngegoreng risolnya ini tidak ada yang pecah. Dan untuk kematangannya juga sempurna ya, dan ini akan aku tiriskan aja. Selanjutnya aku mau goreng untuk risol berikutnya. Dan di sini aku mau simpan risolnya atau kita tiriskan di atas nampan yang sudah kita beri tisu. Nah, kali ini juga risolnya kita balik aja ya. Jangan sampai si risolnya ini terlalu lama di penggorengan, karena itu kalau terlalu lama biasanya si risolnya juga bisa bikin pecah atau robek kulitnya, itu yang biasanya bikin si risol ini bocor. Nah, kalau udah digoreng ini langsung kita angkat aja. Dan ini kita tiriskan. Dan goreng aja semua risolnya sampai selesai ya. Nah, kalau udah digoreng ini langsung aja kita tata di atas tisu agar si minyaknya ini diserap oleh tisu ya. Dan ini dia risolnya sudah selesai aku goreng. Dan untuk tampilannya juga cantik ya, warnanya juga bagus karena kita ngegorengnya ini dengan waktu yang pas. Dan ini tuh cocok sekali ya dijadikan ide jualan juga, atau dijadikan ide isian snack box, atau jadikan cemilan saat kita kumpul keluarga, dan bisa juga dijadikan untuk ide cemilan frozen food ya. Dan ini tuh awet sampai 1 bulan kalau kita simpan di freezer. Dan ini aku mau belah aja dan cobain untuk si risolnya. Dan ini untuk tampilan akhirnya ya. Dan untuk rasanya di sini gurih, creamy, dan ada rasa manis-manisnya sedikit. Dan ini juga bisa kita kemas dalam plastik seperti ini ya. Aku pakai plastik wayang ukuran 7 x 12 cm. Dan ini kita masukkan aja ke dalam plastik, atau boleh dilapisi pakai paper case. Lalu aku tambahkan juga 1 buah cabai rawit untuk penghias, atau kalau pengen lebih pedas ya. Dan ini bisa kita staples aja untuk bagian ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau misalkan mau dijadikan ide jualan atau mau kita kemas. Atau boleh juga dikemas pakai plastik OPP yang ada lemnya. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi aku pakai plastik yang seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Selamat mencoba dan terima kasih.